Untuk poin yang pertama yaitu pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori atau juga berbagai instruksi program. Isi RAM ini juga dapat diakses secara acak dan tidak bisa tergantung pengaturan data di mana letaknya. Data ada di dalam RAM yang dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan maupun juga daya listrik power supply ini dicabut dari perangkat tertentu. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer akan berpengaruh pada tingkat kecepatan pemrosesan data maupun loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai di mana besarnya komputer tersebut. Yang perlu diperhatikan sebelum memilih memori RAM yang pertama yaitu tipe, capacity, fungsi, FSB, bandwidth, dan IC. Untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis RAM. Jenis RAM yang pertama yaitu DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan dengan SRAM. DRAM merupakan satu transistor dan kapasitas per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Yang kedua yaitu CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibandingkan jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatannya sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Untuk jenis yang ketiga yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 MB per second. Dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Untuk jenis yang keempat yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain klaster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasinya. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan, yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memory. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih.
Untuk jenis yang kelima yaitu EDRAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDRAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Untuk jenis RAM selanjutnya yaitu ada FPM DRAM atau First Stage Mode DRAM. Nah, jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk charge L2 mendekati 176 MB per detik. FPM juga bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 nanosecond. Selanjutnya ada flash RAM. Nah, flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini juga dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Lalu selanjutnya ada VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan juga mengurangi tekanan pada CPU. Lalu yang ke-9 ada DDR SDRAM atau Double Date Rate SDRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM lainnya. Nah, tak heran, RAM ini juga digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin, dan RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 4 GB per chipnya. Lalu jenis yang ke-10 ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya itu cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Dan juga jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Materi yang ketiga yaitu ada cara kerja RAM. Di sini kita bisa melihat ada komputer atau sebuah PC, ada prosesor, ada hard disk, dan juga ada RAM. Nah, cara kerja RAM itu ketika komputer pertama kali dihidupkan, komponen pertama kali yang bekerja adalah prosesor. Kemudian, prosesor meminta data-data atau perintah dari hard disk. Disinilah fungsi memori atau RAM bekerja. Pada dasarnya, hard disk itu tidak mampu memenuhi kecepatan permintaan data perintah dalam hal menyuplai data perintah yang dimintai oleh prosesor. Maka, oleh itu dibutuhkan peran memori RAM sebagai menampung data dari hard disk dan menyuplai data yang dibutuhkan ke prosesor. Tentu saja, semakin besar kapasitas memori RAM, maka akan semakin cepat pula kinerja suatu komputer. Dan prosesor tidak perlu menunggu terlalu lama data-data yang diminta dari hard disk untuk ditampung di memori RAM. Nah, lalu di sini ada perbandingan cara kerja RAM. Nah, perlu kita ketahui bahwa cara kerja RAM itu dibagi menjadi 2.
yaitu model lama dan juga model baru. Perbedaan keduanya itu terletak pada jalur-jalur yang akan dilalui oleh RAM itu sendiri. Untuk versi yang lama, CPU itu akan terhubung melalui node bridge, dan node bridge sendiri merupakan salah satu bagian dari motherboard yang letaknya ada di bagian awal atau bagian atas motherboard. Selain terhubung pada node bridge, CPU juga terhubung pada bagian address bus, control bus, data bus, dan juga baru terhubung pada RAM. Sistem kerjanya VU adalah address bus diletakkan pada alamat ke bagian RAM. Setelah itu, bagian control bus akan melakukan pengontrolan instruksi-instruksi ke bagian RAM. Selanjutnya, database akan memasukkan data-datanya ke chipset, lalu ke bagian node bridge ke bagian CPU. Sedangkan cara kerja RAM model baru, yaitu node bridge ke bagian CPU itu tidak ada lagi. Jadi tuh dari bagian CPU akan langsung terhubung ke bagian address bus, control bus, serta database yang selanjutnya akan terhubung langsung ke RAM. Nah, hal ini membuat kerja RAM menjadi lebih efisien dibandingkan dengan cara kerja RAM yang model lama. Hal itulah yang membuat semua komputer saat ini menggunakan sistem RAM model baru dibandingkan sistem RAM model lama. Nah, jika kita melihat sistem kerjanya, RAM itu sangatlah penting sebagai bagian dari komponen perangkat keras komputer. Sistem kerja RAM pun tidaklah berbeda dengan cara kerja CPU pada sistem komputer saat ini. Oleh karena itu, banyak hal yang mirip antara kerja CPU dan juga RAM. Dari perjalanan komputer tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pengaruh RAM terhadap kerja komputer itu sangat penting. Oleh karena itu, RAM itu merupakan salah satu komponen yang tidak boleh sampai mengalami masalah jika kita tidak ingin komputer susah dalam menjalankan suatu program.